Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Reza Alfa di NIM 1861014 dan Saada Nuruliyah 1861040. Kami dari kelas Manajemen KPSDMA tahun 2018 STIE PGRI Dewantara Jombang dengan dosen pengampu Bapak Wenda Wahyu SKMM. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis aspek lingkungan. Bidang usaha dan badan usaha yang kami pilih yaitu industri konveksi batik dengan jenis badan usaha firma. Analisis lingkungan memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama yaitu aspek lingkungan organisasi. Aspek lingkungan organisasi ini terdiri dari kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Kekuatan atau strength industri konveksi batik ini yaitu memiliki 1. Mutu produk tinggi. Produk yang dihasilkan oleh konveksi ini memakai bahan yang berkualitas tinggi sehingga menghasilkan mutu produk yang tinggi agar para pelanggan merasa puas akan produk yang kami hasilkan. Yang kedua, variasi model banyak. Ada banyak variasi model pakaian yang dihasilkan dan bisa membuat pakaian batik yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang ketiga, tenaga kerja handal. Usaha konveksi batik ini mempekerjakan tenaga kerja yang handal. Hal ini bertujuan agar semua proses pekerjaan di konveksi batik ini dapat dilakukan dengan baik tanpa ada kesalahan sedikit pun, sehingga menghasilkan produk yang baik sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan tidak komplain akan produk yang dihasilkan karena mereka merasa puas. Yang keempat, kapasitas produksi besar. Kapasitas produksi besar ini bertujuan dapat menghemat biaya produksi, sehingga perusahaan akan meminimumkan pengeluaran produksi serta berdampak pada penambahan laba produksi. Yang terakhir yaitu pengerjaan cepat. Pengerjaan cepat ini bertujuan agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama dengan hasil yang maksimal. Sedangkan kelemahan atau weakness industri konveksi batik ini yaitu memiliki manajemen yang bersifat kekeluargaan sehingga kurang profesional dalam mengelola manajemen usaha konveksi batik. Yang kedua yaitu aspek lingkungan industri environment. Aspek lingkungan industri environment ini terdiri dari peluang atau opportunities dan ancaman atau threat. Peluang atau opportunity industri konveksi batik ini yaitu memiliki 1. Bahan baku mudah didapat. Bahan baku mudah didapat karena di Indonesia memiliki banyak industri yang menghasilkan kain batik. Karena batik merupakan warisan budaya Indonesia dan setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas batiknya sendiri. Yang kedua, peluang pasar yang tinggi. Peluang pasar yang tinggi karena masyarakat di Indonesia yang gemar memakai baju batik dan kebutuhan akan sandang tidak akan pernah habis di kalangan konsumen. Pemanfaatan peluang pasar yang tinggi ini diharapkan mampu menggerakkan perusahaan dalam hal pemasaran ke sektor penjual baik skala kecil maupun skala besar. Yang ketiga yaitu pakaian yang menjadi kebutuhan primer masyarakat. Pakaian yang menjadi kebutuhan primer masyarakat. Beragamnya kebutuhan berpakaian membuat pengusaha harus menentukan pilihan. Industri konveksi kelas apa, segmen pasarnya siapa, dan untuk jenis konveksi apa. Seperti konveksi batik yang tidak akan pernah bisa musnah, karena batik merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Sedangkan ancaman atau threat industri konveksi batik ini, yaitu yang pertama, keberadaan usaha yang sejenis. Keberadaan usaha yang sejenis yang menjadi pesaing konveksi batik ini sangat banyak. Hal inilah yang menjadi ancaman dalam pendirian usaha konveksi batik ini. Dan yang kedua, harga produk yang semakin mahal. Harga produk yang semakin mahal karena batik yang dibuat dengan bahan yang berkualitas dan waktu pengerjaannya pun relatif lama. Maka dari itu, harga produksi maupun harga baju batik cukup mahal. Yang terakhir yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro ini terdiri dari yang pertama, ekonomi. Dengan adanya usaha konveksi batik ini, maka dapat memperkerjakan masyarakat sekitar sebagai karyawan. Sehingga secara tidak langsung dengan adanya usaha batik ini dapat mengurangi pengangguran dan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Serta dengan adanya usaha konveksi batik ini akan memunculkan usaha-usaha baru di sekitar tempat usaha konveksi batik ini. Contohnya saja warung makan, toko sembako, dan kos karyawan. Karena jika ada waktu istirahat, karyawan akan memilih untuk membeli makan di sekitar tempat usaha.
Yang kedua, sosial dan budaya. Dalam pendirian usaha konveksi batik harus mengikuti kegiatan sosial budaya yang berada di lingkungan tempat konveksi batik tersebut. Contohnya, pemilik usaha harus memberikan kontribusi terhadap lingkungan atau menjadi donatur kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lingkungan sekitar tempat usaha konveksi batik, dan memudahkan warga sekitar jika ada acara desa ataupun acara sendiri untuk memesan produk baju batik. Yang ketiga adalah politik. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang bekerja dari rumah, maka para karyawan bekerja di rumah sendiri-sendiri, atau lebih tepatnya membawa pekerjaan ke rumah masing-masing. Dan adanya kebijakan pemerintah jaga jarak, maka yang seharusnya satu ruang kerja dapat ditempati oleh 100 orang karyawan, sekarang hanya bisa ditempati oleh 50 karyawan saja. Dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini secara langsung akan menghambat proses usaha konveksi batik ini. Yang keempat adalah teknologi, penggunaan mesin-mesin canggih sesuai perkembangan zaman. Dengan penggunaan teknologi yang canggih, maka produk yang dihasilkan juga akan lebih bagus, dan penggunaan mesin-mesin yang canggih ini dapat mengurangi risiko kebisingan, karena mesin-mesin canggih ini mengeluarkan suara yang relatif rendah. Serta dengan penggunaan mesin canggih dapat menarik minat pelanggan. Yang kelima, dampak lingkungan. Industri konveksi batik ini menghasilkan limbah. Yang pertama, benang. Benang dapat langsung dimusnahkan. Yang kedua, kain perca dalam ukuran besar. Kain berupa potongan-potongan kain yang bisa disebut dengan kain perca dengan ukuran yang besar akan dijahit kembali menjadi baju. Yang ketiga, kain perca berukuran kecil dapat disalurkan ke usaha rumahan pengelolaan kain perca yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis dengan menyalurkan kepada usaha-usaha rumahan yang kini marak membuat beraneka ragam kerajinan dengan bahan dasar kain perca, contohnya seperti keset. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.